Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, hari ini kita bertemu dengan Ibu Raisa Fania. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang sistem komputer. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, kalian mampu mendeskripsikan komponen komputer. Terus yang kedua, kalian mampu mendeskripsikan bagaimana fungsi dari komputer. Dan yang terakhir itu, kalian mampu menjelaskan tentang penerapan sistem komputer. Nah, kira-kira apa saja sih topik yang akan kita pelajari hari ini? Topik yang kita akan pelajari adalah 3. Yang pertama itu tentang komponen utama komputer, yang kedua fungsi utama komputer, yang ketiga adalah penerapan sistem komputer. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita, Ibu ingin bertanya kepada kalian. Pernah tidak kalian melihat mobil yang autopilot? Apa sih autopilot? Yaitu mobil yang berjalan sendiri tanpa pengemudi yang mengemudikan. Nah, jadi ternyata mobil self-driving ini atau mobil autopilot ini menggunakan salah satu sistem komputer. Jadi mobil autopilot ini bisa berjalan sendiri karena adanya sistem komputer. Nah, kita akan mempelajari itu hari ini. Nah, untuk apa sih komputer itu diciptakan? Jadi komputer itu diciptakan untuk mengelola berbagai tugas tersebut yang umumnya tidak dapat dikerjakan oleh otak manusia. Itu seperti mobil autopilot itu. Nah, untuk mengatur data dengan baik, komputer itu perlu menggunakan sebuah sistem yang namanya sistem komputer. Nah, sistem komputer ini secara dasar adalah sebuah penghubung antar komponen yang ada di dalam komputer. Nah, komponen komputer itu akan kita pelajari setelah ini ya. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke fungsi sistem komputer. Jadi, komputer ini mempunyai fungsi yang fungsi utamanya itu ada 4. Yang pertama yaitu untuk menginput data yang ada. Yang kedua itu untuk memproses data yang telah masuk. Yang ketiga menghasilkan data dari inputan yang telah dimasukkan ke komputer. Yang keempat yaitu menyimpan data yang diperlukan. Nah, hal itu bisa kita lihat dari diagram di samping ya. Yang pertama itu data masuk melalui perangkat-perangkat input, lalu diproses. Nah, proses ini berada di mana? Proses ini berada pada perangkat storage atau perangkat penyimpanan. Setelah diproses, maka dia kembali dan mengeluarkan inputan sesuai dengan sesuai dengan yang kita inginkan. Begitu. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke komponen utama komputer. Jadi komponen utama komputer itu ada 3 ya. Yang pertama ada hardware, software, serta brainware. Nah, yang pertama kita akan mempelajari tentang perangkat keras atau hardware. Jadi hardware ini ada beberapa jenis. Yang pertama ada CPU, perangkat CPU. Yang kedua ada input unit atau unit masukan. Yang ketiga ada output unit atau unit keluaran. Dan yang terakhir ada storage unit atau unit penyimpanan. Nah, yang pertama CPU. CPU ini atau kepanjangan dari Central Processing Unit, yaitu merupakan perangkat keras komputer yang memahami dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak. Istilah lain dari komputer ini juga sering kita sebut dengan prosesor. Jadi jika orang bertanya, apa CPU itu sama dengan prosesor? Maka kalian bisa menjawab, iya sama gitu ya. Jadi jika tidak ada CPU atau prosesor ini, maka komputer tidak akan bisa berjalan. Kenapa? Karena CPU ini atau prosesor ini merupakan otak dari komputer. Jadi jika mereka tidak ada atau CPU atau prosesor ini rusak, maka komputer tidak bisa dijalankan atau kita jalankan. Yang selanjutnya adalah input masukan atau unit masukan. Jadi unit masukan ini dapat kita katakan apabila jadi instruksi atau data yang harus diinput itu sebelum diolah
menjadi apa yang user inginkan itu masuk ke dalam input masukan atau perangkat-perangkat input. Jadi diperlukan alat input ini untuk gerbang data masuk ke sistem komputer. Apa saja sih perangkat-perangkat input itu? Ini bisa kita lihat dari gambar di samping ya, yaitu ada joystick. Joystick ini merupakan perangkat masukan yang biasa digunakan untuk bermain games gitu ya. Lalu ada mouse, ada mikrofon, ada kamera, ada touch tablet, lalu ada handheld scanner, ada keyboard, dan ada flatboard scanner. Nah, itu termasuk ke dalam perangkat-perangkat input. Yang selanjutnya ada output unit atau unit keluaran. Jadi fungsi dari output unit ini kebalikan dari input unit ya. Jadi jika input unit data masuk ke komputer, maka output unit ini sebaliknya, yaitu jadi output unit ini maka sebaliknya dari input unit, yaitu keluaran dari komputer. Jadi output unit ini menghasilkan data dan informasi hasil pemrosesan sistem komputer. Data yang dihasilkan ini bisa berupa bermacam-macam ya, ada bisa berupa video, gambar, suara, atau informasi yang kita butuhkan. Kira-kira perangkatnya apa-apa saja? Itu ada monitor, dia mengeluarkan video, mengeluarkan gambar dari monitor. Lalu ada printer, dia bisa mengeluarkan kertas. Lalu ada speaker yang bisa mengeluarkan suara, sama dengan headset yang bisa mengeluarkan suara. Lalu proyektor, dan lalu ada plotter. Jadi ini merupakan beberapa contoh dari output unit. Lalu yang selanjutnya ada storage unit atau unit penyimpanan. Jadi instruksi yang diinput sistem komputer itu melalui perangkat input disimpan di unit storage sebelum kita proses. Dan setelah hasil data proses, maka datanya disimpan unit ini sementara lalu dikeluarkan ke output unit. Nah, apa-apa saja contohnya? Itu ada hard disk, ada RAM, ROM, CD atau DVD, floppy, ada memory card, ada pen drive atau flash disk gitu ya. Lalu ada tab. Tab ini sudah jarang ya digunakan. Yang paling sering ini adalah CD DVD. Begitu, ini contoh dari storage unit. Nah, jika tadi ada hardware merupakan komponen utama sistem komputer, yang kedua itu ada software atau perangkat lunak. Apa aja contohnya? Itu ada sistem software atau perangkat lunak sistem. Lalu yang kedua itu ada utility software, yaitu perangkat lunak peralatan. Dan yang ketiga ada application software atau perangkat lunak aplikasi. Nah, yang pertama itu kita membahas tentang sistem software. Jadi jenis software yang digunakan untuk mengatur sekaligus mengontrol komponen perangkat keras komputer supaya bisa interaksi dengan hardware atau software lainnya. Jadi sistem software ini merupakan sistem operasi ya yang harus ada, atau sistem software utama yang harus ada di dalam komputer. Contoh-contohnya apa saja? Ada Windows, ada Apple, ada Mac OS ya kalau sering disebut untuk Apple itu. Lalu ada Linux, ada Windows 7. Kalau Windows ini ada beberapa jenisnya ya. Ada dari Windows XP, Windows 7, Windows 8 gitu ya. Lalu ada Red Hat, ada iOS untuk HP yang menggunakan Apple, itu Apple Store itu ya. Itu memakai sistem software iOS. Lalu ada Android dan ada Ubuntu. Nah, yang selanjutnya itu ada utility software, yaitu jenis software yang digunakan untuk menjaga sekaligus melindungi sistem komputer, namun tidak memiliki kontak langsung dengan hardware. Jadi ini perangkat software eksternal lah ya. Ya, itu ada contohnya apa saja? Ada McAfee, ini merupakan perangkat sistem software yang digunakan untuk antivirus. Ya, itu ada McAfee, ada Avira, ada Smadaf juga ya. Lalu ada AVG dan lain-lain. Itu banyak banget contoh dari utility software ini.
Yang selanjutnya ada application software. Jadi jenis software yang digunakan untuk menyelesaikan tugas tertentu dari user. Nah, ini aplikasi-aplikasi yang sering kita gunakan di komputer. Misalnya ada seperti Microsoft Office, kamera, Google Chrome. Lalu kalau di handphone itu ada Instagram, ada WhatsApp, internet, dan lain-lain. Itu termasuk ke dalam application software. Jadi aplikasi-aplikasi yang kita download itu merupakan contoh dari application software. Nah, yang terakhir itu ada brandware dari komponen utama sistem komputer ya. Apa sih itu brandware? Jadi brandware ini bisa disebut sebagai orang yang memakai atau perangkat intelektual yang menggunakan dan mengoperasikan perangkat komputer. Jadi tanpa adanya brandware, maka sistem komputer hanyalah perangkat kosong yang tidak ada gunanya apa-apa. Jadi jika tidak ada kita yang menggunakan, maka tidak ada gunanya sistem komputer ini apabila tidak ada brandware gitu ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang penerapan sistem komputer pada kehidupan sehari-hari. Ada banyak sekali penerapan yang bisa kita gunakan ke kehidupan kita sehari-hari ya, sistem komputer ini. Yang pertama itu ada bidang industri. Untuk apa sih bidang industri ini? Bidang industri ini bisa untuk menciptakan alat-alat elektronik seperti menciptakan mobil, menciptakan handphone, dan lain-lain. Itu termasuk ke dalam bidang industri ya. Nah, yang selanjutnya ada bidang bisnis. Untuk apa sih yang bisa kita pakai? Seperti misalnya kita berjualan di sosial media, itu termasuk ke dalam kita menggunakan sistem komputer ya. Lalu bidang pendidikan ini of course kita pasti menggunakan sistem komputer ke dalam bidang pendidikan. Lalu ada untuk bidang bioteknologi ini seperti kita gunakan di lab-lab ya, ada bisa kita gunakan di lab komputer, lab biologi, lab kimia, dan lain-lain itu menggunakan juga menggunakan sistem komputer. Lalu ada bidang militer. Bidang militer ini bisa menggunakan sistem komputer untuk apa? Seperti kita berkomunikasi dengan pesawat yang sedang terbang, itu termasuk ke dalam bidang militer. Nah, untuk refleksi yaitu setelah tadi kalian setelah kalian mendengar penjelasan dari Ibu, maka sekarang coba silahkan kalian tulis di buku kalian masing-masing apa saja yang sudah kalian dapatkan setelah mendengar penjelasan dari Ibu sebelumnya. Apa yang sudah kalian dapat dari yang telah kalian dengarkan. Nah, kesimpulan yang kita dapatkan hari ini adalah sistem komputer ini merupakan perangkat-perangkat komputer yang saling berinteraksi antara satu dan lainnya, bertukar data dan menghasilkan sebuah informasi yang diharapkan pengguna. Proses tersebut pun didukung oleh software, hardware, dan brandware, di mana ketiganya itu tidak bisa dipisahkan. Jadi mereka saling membutuhkan satu sama lain dan saling mendukung satu sama lainnya. Oke, mungkin segitu saja yang bisa Ibu jelaskan untuk materi sistem komputer hari ini. Semoga ada hal yang bisa kalian dapatkan dalam pembahasan materi kita hari ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.